Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Kebakaran melanda lapak barang bekas dan 3 petak kontrakan di Jalan Pengadengan Timur 2, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar bangunan lainnya. Api menghanguskan 65 pintu kontrakan dan sebuah lapak pengepul barang bekas. 40 personel dan 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut pemilik lapak dan kontrakan, kebakaran terjadi akibat korsleting dari salah satu kontrakan. Saudara, untuk mengetahui situasi terkini terkait kebakaran di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Arif Rahman. Selamat pagi, Putu. Hingga pagi ini berapa total rumah kontrakan yang terbakar dan berapa jumlah jiwa yang terdampak? Apakah sudah ada keterangan resmi dari penyebab kebakaran ini, Putu? Ya, selamat pagi Rahma dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang datanya masih diperbaharui dan juga dicocokkan dengan bagaimana kondisi di lapangan. Tapi kalau data terakhir sore hari kemarin, tadi saya mencoba mengonfirmasi ke BPBD, memang totalnya ada sekitar 400 jiwa yang terdampak dan ini menyebabkan mereka semua harus mengungsi ke 2 titik. Salah satunya di titik saya melaporkan saat ini di kawasan Kampus Lia, di mana kalau kita lihat sebetulnya Rahma dan juga saudara, ini sudah cukup lengkap begitu bantuan-bantuannya. Ada salah satunya adalah fasilitas pengecekan kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Pancoran, dan dari malam hari tadi sampai dengan saat ini juga sudah ada beberapa masyarakat yang datang ke area ini untuk melakukan pengecekan kesehatan. Sekitar ada 7 yang melakukan proses pengecekan kesehatan dengan kondisi ataupun juga keluhan yang berkaitan dengan misalnya ada nyeri pada otot, kemudian juga ada yang mengaku bahwa ada lecet-lecet begitu ya pasca kebakaran yang terjadi pada sore hari kemarin, dan ini sudah diberikan juga pengobatan. Sejauh ini tidak ada yang dalam kondisi serius sehingga tidak ada yang dirujuk ke rumah sakit, hanya diberikan pengobatan saja di tenda kesehatan yang sudah disediakan dari Puskesmas Kecamatan Pancoran. Dan ini merupakan tenda dari BPBD di mana masyarakat yang mengungsi ada sekitar puluhan kartu keluarga begitu, di mana diantaranya kisarannya ada di 400 jiwa. Ini sebagiannya mengungsi di sini, sudah ada tempat tidur dari dinas sosial, kemudian juga ada kipas angin dan juga bantuan makanan begitu ya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi meskipun demikian Rahma dan juga saudara, tentu saja karena barang-barang berharga, kemudian juga pakaian dan kebutuhan sehari-hari ini ludes terbakar, sehingga kebutuhan yang utama adalah pakaian, kemudian juga barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mengetahui kebutuhannya apa saja, saya akan mengajak Anda untuk berbincang. Ibu, boleh minta waktunya sebentar live dengan Kompas TV dengan Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Dede. Ibu Dede. Ibu Dede, ini kan sedang mengungsi ya pasca kebakaran kemarin. Kebutuhannya sebetulnya apa sih, Bu, yang dibutuhkan sekarang? Ya, kebutuhan ada selimut itu. Kalau anak sekolah, peralatan. Iya, sehari-hari gitu. Nah, Bu, ini kan pasca kebakaran kemarin ludes terbakar kontrakannya. Nah, itu data-data ataupun juga berkas-berkas itu habis terbakar juga? Habis terbakar semua. Nggak terselamatkan. Berarti butuh juga bantuan dari pemerintah untuk mengembalikan data-data itu ya? Iya. Kalau makanan, kemudian untuk mandi gitu udah tercukupi, Bu, atau masih butuh bantuan lagi? Kalau air bersih belum ada ini. Belum. Kalau makanan ini udah ada. Terima kasih banyak Ibu Dede, saya turut berduka atas peristiwa yang terjadi kemarin. Harapannya semoga bantuan segera didapatkan. Sama-sama Ibu. Nah, saudara, sampai dengan saat ini seperti yang tadi Anda dengarkan juga Rahma dan juga saudara, salah satu poskonya ini ada di kawasan Kampus Lia. Jadi kalau ada masyarakat di luar pemerintah Provinsi Jakarta mau memberikan bantuan, ini bisa memberikan bantuannya secara langsung ke titik posko ataupun juga disalurkan lewat Basnas ataupun juga pemerintah setempat. Tapi satu yang pasti tadi yang juga menjadi penting adalah terkait dengan data diri seperti KTP, kartu keluarga dan pemberkasan-pemberkasan lain yang juga tentu saja harus dibantu oleh pemerintah
pemerintah Provinsi Jakarta dalam hal ini untuk kembali membuat ataupun juga menyediakannya kembali kepada masyarakat supaya bisa kembali beraktivitas, termasuk juga kebutuhan anak sekolah dan juga bayi-bayi yang ada di sekitar sini. Kembali ke Anda, Rahma. Baik, terima kasih.